Halo, selamat malam Kak Assalamualaikum. Miranda. Malam, Assalamualaikum. Apa Waalaikumsalam kabar Kak. Nisa? Baik, Kakak apa kabar? Seneng. Baik, Alhamdulillah ya Allah. Cerah banget, merah-merah hari ini Nisa. Iya, iya. Jadi apa? Makin Heeh. sibuk, ya. Padahal walaupun ppkm tetap sibuk kayaknya nih ya Kak ya. Iya, bener banget. Kayaknya makin sibuk deh dibanding sebelumnya. Dibanding sebelumnya. Iya, gue tuh lagi pakai merah-merah nih Kak. Jadi kenapa alasan gue pakai merah-merah? Karena bentar lagi kita mau 17 Agustusan Kak. Jadi 17-an. gue, Tau gitu aku merah iya, putih nah juga, makanya ini nggak sebenarnya merah janjian putih nih. sebenarnya Kak, cuman kepotong yang nggak kelihatan. Jadi ya gue Mm-mm. gue mau apresiasi pemerintah lah ya karena di ulang tahun besok nih ke-76 nih, alhamdulillah eh, kita udah negara kita merencanakan untuk melakukan membuat pondasi internet cepat gitu ke seluruh Indonesia. Nah, Iya, mudah-mudahan iya, iya. aja semua informasi-informasi termasuk ilmu yang kita lagi mau bahas ini bisa sampai suatu hari ke seluruh pelosok Indonesia gitu Kak ya, biar nambah wawasan juga buat Amin, amin, teman-teman dimanapun berada. amin. Kak, seneng banget deh Kakak bisa Aduh, gabung di sini walaupun iya. walaupun jujur ya gue mendadak juga ya Kak nelpon Kakak terus alhamdulillahnya Kakak juga nggak nolak langsung ngiyain Heeh. gitu ya. Aduh, terima kasih banyak Kak, aku apresiat banget. Nah, Kak, Makasih Nisa. eh, Aduh sebenarnya nggak tepat ya kalau di flyernya disebutnya hostnya Anissa, narasumbernya Miranda gitu. Aduh, ini kebalik kayaknya sebenarnya. enggak. Ya Memang pokoknya kita kita bahas, ngobrol-ngobrol aja. Kita iya ngobrol-ngobrol sama-sama aja. berbagi berbagi apa ya? Berbagi inspirasi mungkin ya hari Iya, ini. jadi apa namanya? Mm-mm. Kalau menurut Kakak, kalau menurut aku sih tepat ya Kak ya, karena memang aku harus menggali ini dari orang orang yang benar-benar udah konsen terhadap penampilan dan kecantikan gitu ya. Dan aku sangat Masya apresiat Allah. terhadap penampilan Kakak dan keseharian Kakak. Kak, oke, kita langsung aja ya Kak Masya ya. Allah. Sahabat Soul of Oke. Sahabat Soul of Speaking dimanapun Anda berada, eh, bahwa ternyata menurut beberapa informasi yang saya dapat di luar sana bahwa bahwa seorang pria apabila mau menemukan seorang pasangan atau memilih seorang pasangan itu memiliki beberapa kriteria. Nah, kriteria cantik itu ternyata bukan ada di nomor satu, tetapi banyak di lingkungan kita, di sekitar kita justru mengharuskan kita itu cantik. Nah, karena kadang-kadang keharusan cantik inilah yang membuat kita terpressure gitu. Bahkan bahkan sebuah kekuatan juga ya, kekuatan di luar sana menentukan standar cantik itu sendiri melalui media-media yang digembar-gemborkan bahwa cantik itu adalah misalnya menurut majalah-majalah mode itu adalah yang tinggi, putih, langsing seperti itu gitu. Padahal ya masing-masing negara memiliki kecantikan yang berbeda-beda gitu ya. Sehingga apa? Ya. Dalam sehingga apa? Standar kecantikan yang ditentukan media itu menimbulkan positif dan negatif gitu bagi yang menerimanya. Kenapa aku bilang positif ya Kak ya? Karena kalau orang yang udah terlahir cantik gitu ya, dia akan merasa percaya diri ya, merasa percaya diri terhadap penampilannya dan mungkin karena kepercayaan dirinya itulah yang kemudian memudahkan langkah-langkah dia. Nah, kemudian bagi orang yang menerima standar kecantikan menurut yang media gembar-gemborkan itu secara negatif dia akan merasa percaya dirinya tidak ada atau mungkin dia tidak semangat untuk mengejar atau mencari tahu apa itu cantik yang sebenarnya dan atau orang yang bagi orang yang memiliki fasilitas untuk mengejar standar kecantikan sesuai dengan yang media gembar-gemborkan tersebut ya mereka melakukan tapi ya itu kadang kepuasan itu tidak ada ujungnya ya mereka tidak mereka terus melakukan menggunakan fasilitas yang mereka punya itu terus dan terus sampai ya ya bahkan yang kita nggak tahu ya kapan sih rasa puas itu ada kan karena puas itu kan juga tergantung masing-masing individu gitu ya kak ya. Nah
gue itu sebenarnya alasan gue kenapa mau ngangkat ini ya kayak karena gue tuh pengen ada membahas ini di tengah-tengah gitu loh. Di tengah-tengah tuh dalam artian uh, buat kita tuh bisa mensupport temen-temen yang merasa down terhadap standar kecantikan tersebut gitu, supaya tetap semangat gitu ya untuk bisa bukan juga mengejar tapi untuk bisa mengerti apa sih cantik yang sebenarnya. Nah, maka itu kenapa aku mengundang kakak gitu karena menurut aku ini penting banget untuk kita gali gitu dari kakak. Nah, menurut kakak sendiri kak, cantik itu apa sih kak? Dan kenapa sih kita itu harus cantik gitu? Oke. Silakan kak. Sekali lagi terima kasih ya Nisa udah mempercayakan aku untuk menjadi apa ya, bukan narasumber sih sebenarnya, cuman teman ngobrol di Soul of Speaking ini. Karena kalau dibilang aku dengan title medical doctor, tapi I'm not the expert gitu. Maksudnya aku juga dulu memang aku sekolah dokter, tapi kemudian aku memutuskan untuk aku menjadi ibu rumah tangga, walaupun ada usaha gitu ya, ada usaha di bidang kuliner, cuman aku tidak meneruskan karir sebagai dokter, aku nggak sekolah lagi dan aku nggak praktek. Sehingga mungkin kalau dibilang expert dalam bidang ini tentu masih banyak lagi di luar sana yang lebih expert. Cuman mungkin di sesi ini aku cuman mau berbagi pengalaman, berbagi apa yang aku tahu karena kan namanya pengalaman, namanya ilmu itu kadang-kadang bisa aja didapat dari siapapun yang tiba-tiba jadi inspirasi gitu dan siapa tahu itu menjadi amal jariah aku kalau misalnya aku bisa menyampaikan sesuatu yang bermanfaat bagi semuanya teman-teman yang dengar gitu. Dan kalau tadi Nisa muji aku adalah Nisa yakin aku adalah orang yang tepat untuk menjadi narasumber ini, ya aku cuman bisa bilang semoga apa yang Nisa sangkakan aslinya lebih baik gitu kan gitu kayak doanya Abu Bakar ya kalau dipuji orang sesungguhnya Allah lebih mengetahui daripada diriku, sesungguhnya diriku lebih mengetahui daripada orang yang memuji dan semoga orang semoga apa yang sebenarnya itu lebih baik daripada yang orang sangkakan. Amin. Gitu. Amin. Amin. Nah, amin. Dan tentu saja kalau orang lihat baik-baiknya aja artinya ada aib-aib yang sama Allah sengaja ditutup, bukan begitu ya? Ya kan? Berarti itu adalah nikmat Allah karena Allah menutupi aib-aib aku sehingga orang melihatnya yang bagus-bagusnya aja. Gitu. Nah, terus tadi Kanisa bilang kenapa perempuan harus cantik pertanyaannya. Dan apa sih definisi cantik itu menurut aku? Sekali lagi menurut aku ya. Nah, kenapa perempuan harus cantik? Jadi gini, kalau kemarin aku lihat di episode yang lalu, Kanisa ngobrol panjang sama Suci, ya kan? Dan itu luar biasa, Masya Allah, Suci dengan karir politiknya, dengan udah bisa jadi ketua HIPMI Sulawesi kalau nggak salah ya. Nah, sekarang mungkin aku akan membahas lebih ke perempuan di rumah gitu. Karena memang aku adalah ibu rumah tangga yang sehari-harinya di rumah aja dan apalagi dalam masa pandemi ini benar-benar 7 kali 24 jam kali 30 hari kali udah berapa bulan nih di rumah aja gitu kan. Nah, dan tapi menurutku cantik itu tetap penting. Kenapa? Karena gini, kita sebagai perempuan yang di rumah aja sekalipun, bukan berarti tidak ada andilnya dalam kesejahteraan keluarga menurutku. Andilnya tentu banyak, misalnya walaupun kita nggak bisa cari uang, misalnya mungkin ada yang ibu rumah tangga total, nggak cari uang gitulah ya. Tapi kita tentu punya andil untuk misalnya kita bisa dengan misalnya rutin sholat duha misalnya, terus mungkin sedekah misalnya, terus juga rutinitas misalnya sholat tahajud dan mendoakan supaya suami kita rezekinya lancar dan berkah misalnya, itu juga suatu bentuk andil kita dalam kesejahteraan rumah tangga menurutku. Jadi bukan hanya kita bisa bekerja dan mencari uang, tapi bagaimana kita mendukungnya dari dalam, itu juga poin penting yang harus dilakukan oleh setiap perempuan. Itu menurutku. Nah,
uh, bagaimana mendukung dari dalam itu salah satunya menurutku juga dengan membuat sesuatu yang indah-indah. Karena seperti kita tahu, secara fitrah manusia itu pasti suka dengan segala sesuatu yang indah. Baik itu indahnya misalnya dekorasi rumah, misalnya membuat suami dan anak-anak merasa nyaman di rumah, dan juga tentu saja keindahan fisik. Keindahan fisik diri kita. Ini aku ngomongin aku sebagai istri dan sebagai ibu ya. Nah, makanya di situ menurut aku menjaga kecantikan itu penting karena dengan kita menjaga kecantikan, dengan kita enak dilihat gitu ya, itu secara penelitian itu bisa meningkatkan mood dan fungsi kognitif orang yang melihatnya loh. Bisa. Jadi ada penelitian-penelitian di luar negeri nih. Misalnya membandingkan dua kota yang indah dan kota yang tidak tertata dengan indah. Nah, ternyata penduduk-penduduk yang tinggal di kota yang indah itu jauh lebih bahagia dibanding penduduk yang tinggal di kota yang biasa saja, tidak tertata indah, alamnya nggak indah gitu ya, walaupun pendapatan per kapitanya sama aja gitu. Dan juga ada penelitian lain tentang pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit dengan penyakit yang sama, itu secara statistik dia lebih cepat sembuh yang dirawat di rumah sakit yang didesain dengan bagus gitu. Jadi ada lukisannya dan segala macam dibanding pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit yang tidak didesain secara estetik. Itu artinya bahwa kalau kita melihat sesuatu yang indah-indah, itu betul-betul berpengaruh pada diri kita gitu. Dan artinya kalau kita indah dilihat, itu juga sangat berpengaruh terhadap orang-orang yang melihat kita. Dalam hal ini, karena kita di situasi pandemi seperti ini dan kita di rumah terus, mungkin kitanya di rumah terus, suami WFH terus, anak-anak school from home terus ya kan. Jadi kan setiap hari ya lo lagi gitu kan. Jadi yang dilihat ya kita lagi gitu kan, tanpa melihat nggak ada pemandangan luar kecuali kita lihat dari sosial media atau dari TV. Nah, artinya bagaimana supaya kita menjadi indah, ya, itu sangat berpengaruh terhadap orang-orang di sekitar kita. Itulah makanya kenapa perempuan harus cantik, itu menurutku. Gitu kan, Nisa. Berarti naturalnya itu memang semua orang, nggak laki nggak perempuan, itu selalu pengen melihat keindahan gitu ya Kak ya. Artinya cantik itu nggak hanya wajah, berarti seluruh badan, seluruh penampilan kita itu bisa enak dilihat dan bisa menjadi inspirasi buat orang lain gitu ya Kak ya. Jadi artinya cantik itu seperti apa Kak artinya Kak? Artinya apakah cantik itu harus putih, apakah cantik itu harus mancung gitu atau gimana menurut Kakak? Jadi kalau dari tadi saya ngomongin cantik ya, sebetulnya indah itu bukan hanya cantik, tapi ya ini karena kita ngomongin dari sisi perempuan jadi cantik ya, tapi kan artinya laki-laki sebagai suami juga harus tetap menjaga penampilan dan lain-lain kan, supaya tetap indah kita pandang gitu kan. Jadi jangan sampai diprotes, oh ini enggak kesetaraan gender kok kita cuma ngomongin kita harus cantik, nggak begitu. Yang jelas semua yang indah-indah itu akan mempengaruhi lingkungan sekitarnya gitu. Nah, kalau ditanya versi cantik, tadi Kanisa sendiri udah bilang bahwa versi cantik itu relatif. Ya, relatif itu bisa memang objeknya. Jadi cantik itu ini kita ngomongin perempuan ya. Cantik itu bisa dilihat dari kalau objektifnya itu, kalau sekarang ya di seluruh dunia memang setelah ada dari penelitian memang 40% orang respondennya menyatakan bahwa yang disebut cantik adalah fisiknya cantik. Kemudian di bawahnya baru ada sifat, perilaku, dan di bawah 10% kalau nggak salah itu menyatakan bahwa cantik itu dilihat dari intelektualnya. Jadi mungkin kalau kita sekarang bilangnya ya itu orang pinter, bukan orang cantik gitu kan ya. Karena bagaimanapun cantik itu awalnya dilihat secara fisik dulu
Pertama dilihat secara fisik dulu. Nah, tentu saja dengan kalau orang menilainya dengan objektif ya, misalnya dengan misalnya kesimetrisan wajah misalnya, itu apa ya, kriteria-kriteria di luar Yang enak sana dilihat gitu yang ya. menyatakan yang kan ada tuh 50 wanita tercantik di dunia gitu kan. Ada kan survei yang membuat itu. Nah, itu dia menilainya dengan misalnya kesimetrisan wajah, lalu misalnya rasio wajah. Katanya ada yang bilang yang bagus itu panjang wajah 1,5 kali dari lebarnya misalnya. Lalu misalnya jarak mata itu harus sama dengan jarak antar mata sama dengan lebar mata, kayak gitu-gitu. Itu yang memang ya sebetulnya itu udah Allah yang anugerahkan kepada kita ya seperti itu gitu. Nah, tapi tentu saja balik lagi cantik itu ya subjeknya juga gitu kan. Subjeknya menilainya walaupun dia bilang oh rasio wajahnya sempurna nih misalnya. Terus simetrisnya sempurna nih, tapi orang melihatnya misalnya karena pengaruh budaya. Kan tadi kan Kanisa bilang ada yang bilang bahwa perempuan yang gemuk itulah yang cantik misalnya, atau ada suku-suku yang lehernya semakin panjang dia yang makin cantik misalnya kan. Itu terpengaruh sama budaya, tentu juga terpengaruh sama selera ya kan. Selera orang beda-beda, ada yang sukanya mungkin kulitnya gelap, ada yang sukanya kulitnya putih dan segala macam. Dan juga terutama berpengaruh sama era ya. Jadi kan berubah-ubah nih, simbol kecantikannya beda-beda nih. Kalau misalnya dulu yang cantik tuh misalnya yang kayak bule, yang hidungnya mancung misalnya. Kalau sekarang udah mulai bergeser, yang cantik tuh imut kayak Korea misalnya. Itu artinya zaman juga berpengaruh gitu terhadap nilai kecantikan itu. Tapi yang paling penting menurut aku adalah cantik itu bukannya harus sesuai dengan kriteria-kriteria yang tadi aku sebut. Jadi maksudnya kalau sekarang kalau sekarang trennya kayak cantik itu kayak cewek-cewek Korea, bukan berarti kita harus merubah diri kita jadi kayak cewek Korea gitu ya. Bukan berarti yang tadinya hidungnya pesek terus dirubah jadi mancung, ya itu pilihan orang ya. Aku juga tidak menyalahkan. Cuma maksud aku, bagaimana menjadi cantik itu adalah menjadi the best version of myself gitu. Jadi bagaimana kita menjadi versi terbaik dari diri kita yang sudah Allah anugerahkan. Gitu sih, Nisa. Iya. Jadi iya betul sekali Kak, setuju sekali bahwa jadi cantik itu sebenarnya lebih kepada good looking ya Kak ya. Terserah apakah betul. apakah kita itu putih atau kulitnya kurang putih gitu ya, tapi lebih ke good looking. Misalnya contoh cara berpakaian yang pantas untuk kita tuh apa ya, kita cari pelajarannya gitu. Mungkin saya termasuk orang yang nggak cocok misalnya warnanya warna-warna gelap misalnya gitu ya, saya nggak boleh pakai gitu ya Kak, kira-kira ya Kak ya. Atau maaf nih Kak, kakak kan modelnya jilbabnya jilbabnya kan kakak dilipat gitu. Kalau buat saya mungkin nggak cocok gitu. Mungkin saya lebih cocoknya yang itulah makanya ini. Jadi memang harus betul cari yang silakan. Jadi itu jadi makanya menurut aku menjadi cantik itu adalah menjadi the best version of my life gitu. Jadi myself gitu ya. Jadi bagaimana menutupi kekurangan kita dan menonjolkan kelebihan kita dan menjaga apa yang sudah Allah berikan dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi tentu saja, jadi gini ya, banyak kan kalau nih misalnya nih kita reuni nih, pernah nggak Kanisa reuni terus ngelihat teman Kanisa, terus dalam hati Kanisa, ya ampun, dulu kan dia waktu SMA primadona, pernah nggak gitu? Kok sekarang begitu, bener nggak? Nah, itu kan artinya, padahal tentu saja dulu waktu zaman SMA, nggak mungkin dia filler gitu kan, nggak mungkin dia tarik benang, zaman itu belum ada kan, nggak mungkin dia misalnya bikin V-shape dagu misalnya. Artinya sebetulnya Allah sudah memberikan anugerah yang luar biasa kepada dirinya, tapi mungkin dengan berjalannya waktu, apa yang sudah Allah anugerahkan itu mungkin agak, aku nggak mau menjudge sih, cuman maksudnya bagaimana dia mempreserve itu gitu, dan itu yang mungkin perlu diperbaiki gitu menurut aku.
gitu kan Nisa. Iya, Jadi jadi bagaimanapun artinya harus merawat diri itu tentu penting sebagai seorang wanita. Merawat diri itu bukan harus ke klinik estetik yang mahal-mahal setiap minggu. Misalnya, jujur aku nggak pernah ke klinik estetik. Jadi maksudnya aku paling males gitu untuk treatment gitu berjam-jam gitu ya di klinik estetik itu. iya, iya, iya. Aduh, aku males banget Capek gitu. Tapi kayak bagaimana menjadi capek, asli capek. Cuman ya itu segala sesuatu tetap harus dirawat, diperbaiki, dan sebisa mungkin mengenali diri sendiri gitu. Apa sih yang harus diperbaiki gitu? Iya, betul sekali Gitu, Pak. Kak, Nisa. setuju banget Kak statementnya. Jadi sebenarnya cantik itu adalah kalau menurut aku ya Kak ya, label ya Kak, bandrol dari Allah atau dari semesta yang diberikan kepada wanita gitu. Jadi bukan kepada wanita A, wanita B, wanita C, tapi kepada seluruh wanita. Nah, Iya kalau betul, udah diberikan, betul, berarti kan setuju. kita ini wanita, kita ini kalau kalau kita sadar, kita memahami itu ya kan kita tinggal ngambilnya dengan cara apa? Mencari informasi-informasi bagaimana kita bisa melakukan apa ya tadi yang kakak bilang ya the best version kita gitu ya bahwa versi terbaik kita kalau menurut kita good looking atau yang dianggap cantik itu seperti apa kan kayak gitu ya kak ya. Jadi apa emang perlu banget kak. Cuman Iya, banyak dari kita itu ternyata ya itu tadi kak saya bilang dia memandang karena dia udah berpatok terhadap standar kecantikan yang digembar-gemborkan oleh media itu, akhirnya mereka menerima itu secara negatif. Negatif itu dalam artian bahwa mereka akhirnya males untuk bicarain kayak gini gitu. Misalnya contoh saya nge-share ini gitu ya kak ke grup-grup, nggak semua teman-teman perempuan bisa nerima apa sih dibahas ya, lu sih cantik wajar aja lu bahas kayak gitu misal ya kayak padahal sebenarnya bukan kayak gitu, padahal Kanisa maksudnya soalnya adalah ini yang kan ngomong kita ya, jadi semua bilang gitu ya. Soalnya Kanisa enggak cantik gitu misal kan itu ya. kan banyak nggak mostly kan banyak orang yang berpikiran negatif gitu kak ya akan berpikirnya seperti itu gitu, jadi akhirnya jadi nggak ketemu gitu ya kayak nggak ketemu karena apa kita ini juga sebenarnya gitu ya perempuan tuh pengen banget support perempuan gitu ya bahwa ayo dong kalau misalnya eh, kamu merasa nggak percaya diri dia nggak mau atau saya nggak bisa misalnya belajar gitu ya saya cari referensi gitu seperti asal ada kemauan kan gitu ya kak ya. Tapi yang jelas adalah cantik itu Iya, uh, iya, iya. adalah intinya adalah bisa diterima, good looking ya, bisa diterima oleh lingkungan sekitar gitu. Jadi terutama mungkin dengan kulit yang sehat juga ya kak, perawatan yang entah kalau kakak Iya. ini sendiri kalau aku lihat sih kulit kakak sehat ya kak ya. Jadi itu juga yang bikin menurut aku itu glowing ya. Nah, kalau kakak sendiri melakukan perawatan wajah ya, karena gini kak, seperti yang kakak bilang tadi, orang yang tadinya cantik bisa berubah nggak cantik gitu ya, karena apalagi Iya. zaman ya, atau mungkin melahirkan berapa kali, kakak kan termasuk yang anak 3, keren lah gitu ya kan, bisa Anak tetap muda. tetap bisa ngejaga gitu. Nah, kalau menurut menurut kakak sendiri gitu ya kayak kakak tetap bisa tampil seperti ini dengan kulit yang sehat gitu, apa sih kak yang kakak lakukan gitu yang kira-kira kan kakak sendiri tadi bilang kakak males gitu untuk ke apa klinik kecantikan. Nah kira-kira yang kakak Ya. lakukan yang nggak mahal juga gitu tapi ini bisa memang untuk apa jadi referensi gitu ya kak buat kita semuanya gitu, kira-kira apa yang kakak lakukan kak? Oke. Nah, kalau aku ya, kalau dibilang untuk berjam-jam ke klinik kecantikan memang aku males. Cuman aku, berusaha untuk, merawat segala sesuatunya sedini mungkin, termasuk juga kulit. Jadi, sebetulnya aku dari mungkin awal kuliah ya, awal kuliah sekitar umur sekian belas itu, aku sudah rutin pakai tentu dengan pengawasan dokter, tentu dengan skincare yang sesuai dengan usianya. Jadi kita ada fase-fase uh, fase-fase kulit kita yang memang berbeda-beda setiap fasenya, tentu skincare-nya juga harus berbeda-beda, penanganannya juga harus berbeda-beda. Misalnya kalau mungkin di sini ada yang nonton masih remaja, umur 18 sampai 24, itu masalahnya biasanya kan jerawat, lalu lebih berminyak dan kusam gitu kan. Dan mungkin 25 sampai 34 tuh masalahnya lebih ke
kering, terus juga misalnya warna kulitnya nggak merata, dan di atas itu biasanya udah masalahnya lain lagi nih, misalnya timbul flek hitam, terus juga keriput gitu ya, jadi agingnya udah mulai gitu. Nah tentu kalau misalnya kita mau memulai untuk menggunakan skincare secara rutin, itu harus disesuaikan dengan kondisi kulit kita dalam fase apa dan seperti apa, sehingga skincare-nya pun harus sesuai. Di sini aku tidak mau membahas skincare ini yang bagus dan nggak bagus. Aku nggak mau uh, promosi juga aku pakai skincare apa gitu, karena aku yakin lah sekarang apalagi zaman sosial media gini, informasi-informasi kayak gitu kan udah gampang banget ya didapat, apalagi banyak beauty blogger lah, jadi nggak cuman murah-murah, terus juga reviewnya tuh udah lengkap banget kan sama beauty blogger tuh, yang ini gimana segala macam. Jadi itu pasti yang nonton udah pada pinter deh gitu. Cuman ya tapi tetap aja aku mau mengingatkan bahwa itu penting gitu untuk sebagai investasi kita di masa yang akan datang. Karena bagaimanapun kalau dirawat sedini mungkin, tentu hasil ke belakangnya pasti akan jauh lebih baik daripada tidak gitu. Dan kedua, kita harus tahu ada masalah apa nih sekarang. Misalnya, kalau misalnya kita baru melahirkan, kan bayinya pasti begadang tuh, sehingga timbul mata panda dan kantong mata misalnya. Itu aku ngalamin banget. Aku punya anak tiga-tiganya tuh selama masa awal itu, kantong mata aku kayak apaan, terus mata panda gitu kan. Nah, itu hal-hal seperti itu tentu harus diatasi. Misalnya kalau misalnya merasa kantong matanya parah, mata pandanya parah, ya pakailah eye cream misalnya, atau pakailah masker, atau mungkin pakai masker dengan cara-cara tradisional, timun lah segala macam. Juga misalnya ada masalah, misalnya baru melahirkan nih, kita naik berat badannya banyak misalnya. Aku ngalamin banget, aku tuh kalau hamil naiknya 20 kilo ke atas. Ya, aku kalau hamil naiknya 20 kilo ke atas. Cuman kalau misalnya aku mau menjadi the best version of myself, menurut aku sekali lagi menurut aku merasa bahwa menurut aku ya, aku merasa aku bagusnya di berat tidak lebih dari sekian misalnya, sehingga kalau berat aku lebih dari sekian, aku merasa gemuk gitu. Kenapa itu penting? Karena bagaimana kita menilai diri kita di depan kaca sekalipun, itu akan mempengaruhi mood kita dan akan mempengaruhi kita menjadi orang yang percaya diri atau enggak, mood kita baik atau enggak, itu juga penting gitu. Jadi bukan hanya menurut orang ya, tapi menurut diri kita terutama. Nah, sehingga bagaimana untuk menjadi tetap the best version itu tadi. Kalau aku misalnya, trik aku adalah setiap punya anak naiknya banyak, tapi aku harus berusaha turunin lagi dengan mengatur pola makan, dengan olahraga, sampai mencapai berat sebelumnya atau berat ideal menurut aku lah ya. Kemudian baru boleh hamil lagi misalnya. Itu adalah suatu perencanaan yang membuat ya itu tadi, bagaimana kita menjadi the best version itu tadi gitu. Jadi kan ada tuh orang yang tanggung lah, baru punya anak satu, tanggung sampai anak 3 aja gitu kan, daripada udah diet nanti hamil lagi gitu kan. Pasti banyak yang berpikir begitu. Tapi sebetulnya menurut aku kalau berpikir begitu, artinya misalnya anak pertama nih naiknya 20 kilo, terus menyusui dan segala macam, turun lagi, sisa 6 kilo misalnya kan. Terus kemudian hamil lagi, itu kan artinya ada surplus nih 6 kilo. Terus hamil lagi, terus anak kedua nambah lagi 6 kilo misalnya, jadi ada 12 kilo nih PR-nya. Anak ketiga nambah lagi 6 kilo, artinya PR-nya ada 18 kilo gitu kan. Nah, bagaimana, apakah iya bisa menurunkan 18 kilo itu, apakah sanggup gitu loh. Kalau aku jujur aku nggak sanggup, makanya aku lebih memilih untuk sebelum hamil anak kedua, turunin dulu nih yang anak ke-1, baru boleh hamil lagi. Yaitu tips and trick yang mungkin setiap orang bisa berbeda-beda ya, tapi bagaimana kita berusaha untuk menjadi selalu yang terbaik dari diri kita gitu, Kanisa. Iya. Jadi panjang adalah, ya ngomongnya ya. Iya, emang harus panjang-panjang Kak ngomongnya. Jadi intinya adalah bahwa
Iya, jadi intinya adalah bahwa kita itu memang harus mentargetkan diri kita ya Kak ya untuk berpenampilan Betul, yang good betul, betul, looking menurut versi betul. kita ya. Artinya gini, kita juga nggak boleh cuek juga ya Kak ya, nggak boleh cuek juga. Artinya biarin aja lah, saya udah muka saya jerawatan, biarin aja. Ya, nggak boleh seperti Nah, itu iya, juga. Jadi kita memang harus iya peduli tentu. terhadap diri kita. Itu sebagai bentuk Heeh. cinta kita terhadap diri kita ya Kak ya. Karena Betul, gini betul Kak, banget, kadang-kadang betul kita banget. ketemu. Iya, kadang-kadang kita itu ketemu Kak sama orang atau orang dekat kita misalnya contoh kita negor gitu, jerawat kamu terlalu banyak, obatin dong gitu misalnya. Itu sebenarnya kan kita tuh sayang ya Kak sama dia, tapi sebenarnya mereka ini belum tentu bisa terima. Kenapa? Karena dianggap body shaming kan gitu. Nah, atau Hmm. misalnya badannya gemuk. Gue juga pernah gemuk ya kayak pernah gemuk gitu. Jadi dan Sama aku juga dan lagi gue tuh gemuk kok ini. ya, dan jujur Kak, gue sebenarnya dari zaman dulu selalu ngerasa gue ini gemuk. Selalu ngerasa dari Hmm. zaman dulu. Tapi gue itu menemukan satu jawabannya itu setelah sekarang, setelah gue itu cinta sama diri gue sendiri gitu Kak. Begitu gue cinta sama diri gue, ternyata pas gue Oke. banding-bandingin foto gue yang lama-lama, oh iya ternyata gue yang dulu gue kira diri gue gemuk, itu ternyata gue nggak gemuk gitu loh. Malah sekarang lebih gemuk daripada yang dulu-dulu Kak gitu. Nah artinya apa? Nah itu tadi karena mungkin gue nggak cinta sama diri gue saat itu ya, jadi gue kesadaran terhadap diri gue Iya. itu kurang Kak gitu. Jadi itu yang ya Oke. ibaratnya boleh kita bilang dangkal lah ya Kak ya. Kalau kita kurang ilmu itu kan kita dangkal dalam berpikir. Nah mungkin dulu dan dulu tuh gue tuh ngalamin di kondisi yang dangkal gitu ya dalam mencintai diri sendiri. Nah sebenarnya hal itu tuh masih banyak Kak yang kita temuin di sekitar kita gitu. Nah misalnya contoh kita memberi motivasi kurusin dong badan gitu ya. Nah, itu dianggap oleh dia atau oleh lingkungan kita yang kita pikir itu adalah hal baik ya, itu dibilang bahwa itu body shaming gitu. Nah, itu apa sih Kak yang harusnya karena gini Kak, kadang setiap kan nggak semua orang memiliki motivasi yang harus datangnya itu dari dirinya. Mungkin dia harus datangnya dari sesuatu dulu baru dia sadar nih Kak untuk merubah diri. Nah, kalau Kakak sendiri tuh gimana Kak? Misalnya saran. Karena menurut aku lingkungan itu berpengaruh Kak. That's why dulu kenapa tuh aku bikin hijabel itu Kak ya. Karena memang hijabel No, itu dulu oke. kita bikin ya 11 tahun ya, kalau nggak salah 10 tahun yang lalu itu kumpulan perempuan-perempuan muda yang waktu itu masih malu banget untuk menunjukkan kecantikan dia pakai hijab. Padahal bisa juga kok hijab itu Belum cantik pede gitu. gitu ya. Berhijab itu tetap bisa Belum juga. pede pakai jilbab Waktu ya. zaman-zaman dulu Kak. Kalau sekarang udah rame ya Kak ya. Sekarang udah rame gitu orang Iya, iya, benar, cantik benar, dengan benar. berhijab gitu. Benar. Jadi Kak, apa namanya? Yang seperti tadi aku bilang bahwa lingkungan itu mempengaruhi kita untuk berpenampilan enak dilihat gitu ya Kak ya. Sehingga yang seperti Kakak tadi udah jelasin bahwa kalau kita enak dilihat itu kita bisa menjadi inspirasi buat orang lain, bahkan bisa menaikkan mood orang lain, bukan cuma orang lain ya, kita sendiri juga. Dan kemudian kebetulan juga itu kan ya kalau sudah seperti itu kan tentunya ibadah ya Kak. Nah, kalau menurut Kakak untuk yang tadi saya bilang gitu, kalau untuk orang ya atau lingkungan terdekat kita itu misalnya agak susah menerima apa yang kita inginkan gitu ya. Maksudnya kita ingin mengajak dia untuk bisa mengerti bahwa untuk mencintai dirinya sendiri dia harus berpenampilan seperti itu dan sehingga dia itu menganggap dirinya tuh di body shaming gitu ya Kak ya. Itu Kakak gimana Kak? Apakah bagaimana caranya kita menghadapi keadaan itu gitu Kak? Oh, kalau menurut aku sih ya, body shaming itu tentu akan menjadi body shaming kalau disampaikan oleh orang yang nggak dikenal, misalnya komen di sosial media, misalnya atau apa itu adalah body shaming. Jadi misalnya disampaikan di depan umum gitu, itu memang bisa kita sebut dengan body shaming dan memang itu salah. Nah, tapi mungkin menurut aku tidak demikian apabila disampaikan dengan tentu cara yang baik ya oleh orang-orang terdekat karena mungkin itu bentuk kasih sayang orang itu untuk mengingatkan dia balik lagi untuk menjadi the best version dari dirinya gitu karena pasti orang itu melihat bahwa sebetulnya dia bisa menjadi lebih baik daripada kondisinya yang sekarang gitu. Dan tentu tadi kayak Kanisa bilang, kalau dulu ngerasa kayaknya gendut banget, padahal kalau dilihat-lihat fotonya sekarang nggak gendut juga gitu kan. Nah, itu juga sebenarnya penting bagaimana kita menilai diri kita di depan cermin.
di depan cermin. Kalau misalnya kita berbicara hal-hal yang buruk terus, itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita, sehingga kita mencap diri kita jelek. Misalnya kalau kita bercermin terus misalnya kita merasa gemuk, ih gila badan gue kayak kulkas 4 pintu misalnya gitu ya, itu akan masuk ke dalam gila perut gue kayak apaan aja gitu misalnya. Itu akan masuk ke dalam diri alam bawah sadar kita, dan itu mempengaruhi segala sesuatunya, mempengaruhi mood dan segala macam. Gimana kalau kita ganti dengan misalnya setiap kita bercermin, tentu kan ada doanya nih, Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin huluki, itu dibaca. Selain kita mendoakan supaya akhlak kita menjadi sempurna seperti sempurnanya Allah menciptakan kita, juga selain itu kita bisa bilang kepada diri kita atau bilang kepada Allah misalnya, ya Allah, dengan izinmu ya Allah, izinkan aku menjadi lebih langsing misalnya, supaya misalnya aku menjadi lebih bugar, aku menjadi lebih sehat, suamiku lebih senang melihatnya misalnya. Itu hal-hal yang baik diucapkan, dan itu juga akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Misalnya setiap kita sedang pakai skincare misalnya, ya Allah izinkan mukaku menjadi muka yang kulitnya sehat, yang enak dipandang, dan itu selain itu menjadi doa juga menjadi insight ke dalam diri kita untuk tidak memasukkan hal-hal buruk gitu, untuk tidak mencap diri kita jelek gitu. Aduh parah banget nih kerutan mata gitu kan. Nah itu kan kita cari solusinya sambil kita memasukkan ke dalam alam bawah sadar kita bahwa kita itu baik, kita itu cantik dan sebagainya. Itu menurut aku penting juga sih. Dan Kanisa pernah baca nggak ada buku yang berjudul kalau nggak salah Cantik Bercahaya dengan Air Wudhu? Pernah baca nggak buku itu? Pernah tahu nggak mungkin? Nah, kadang-kadang orang ini ya, kadang-kadang cuma buat bercandaan kan, cantik skincare-nya apa sih? Terus jawabnya, enggak, cuma air wudhu doang gitu kan, sering kan bercanda gitu, aku juga sering sih bercanda gitu. Nah, sebetulnya ternyata memang betul-betul ada penelitiannya bahwa air wudhu itu memang sangat bagus untuk kesehatan kulit wajah kita gitu. Memang betul bahwa air wudhu bisa membuat kulit kita lebih sehat, lebih glowing, karena dengan dibasuh air 5 kali sehari minimal ya. Minimal 5 kali sehari, itu memang pori-pori kita menjadi lebih bersih, minyaknya juga menjadi lebih kalau memang terlalu banyak minyak dia bisa berkurang kayak gitu. Berkurang. Dan wudhu itu juga ternyata memang manfaat lainnya itu kalau aku pernah baca ya. Jadi di wajah kita, bukan hanya di wajah sih sebetulnya, di wajah, di dahi, di telinga, di tempat-tempat kita dibasuh untuk wudhu, itu ada titik-titik acupressure yang memang baik sekali kalau kita basuh gitu. Jadi itu salah satu tipsnya, selain tentu pakai skincare, perawatan dan segala macam, tapi mengikuti, jadi kan kita dapat double nih, cantiknya dapat, pahalanya juga dapat gitu kan, dengan terus menjaga wudhu. Nah itu suatu hal yang perlu juga dilakukan gitu, karena memang itu yang meneliti bukan orang Islam dan bukan di Indonesia ya, jadi itu di luar negeri. Memang banyak penelitiannya bahwa membasuh muka 5 kali sehari dengan cara berwudu itu banyak manfaatnya bagi kulit gitu. Jadi wudu itu hanya wudu ya, jadi dengan air, karena kalau misalnya kita gantikan dengan misalnya mencuci muka 5 kali sehari, itu menjadi tidak bagus, karena terlalu overwashed ya jadinya, jadi sabun terus menerus di kulit wajah itu nggak bagus. Tapi dengan wudhu itu cukup untuk menjaga kelembaban kulit, menjadi lebih lembab dan segala macam. Itu ternyata masya Allah wudhu itu luar biasa loh efeknya bagi kulit kita. Iya, jadi bukan mencuci dengan sabun ya kak ya. Kalau mencuci dengan sabun kalau itu mencuci mandi dengan sabun kak ya. Mencuci dengan sabun cukup 2 kali sehari, pagi dan malam. Tapi kalau membasuh muka saat wudhu itu bagus sekali. Gitu. Ya.
itu untuk apa, itu udah apa untuk 5 kali sehari gitu ya Kak ya. Wah luar Minimal. biasa banget. Kan lebih Jadi baik lagi kalau menjaga wudhu setiap batal wudhu lagi, setiap batal wudhu lagi, itu luar biasa, lebih itu efeknya pasti itu lebih juga baik. jauh lebih baik lagi gitu lah ya. Iya, Iya, iya. aduh itu luar biasa banget Kak. Kadang-kadang kita tuh jujur Kak ngerasa kalau yang wudhu, kalau maaf buang air buang angin gitu ya, males sih wudhu lagi kalau nggak mau sholat gitu ya kan. Ternyata justru itu baik ya Kak ya, secara Iya, itu apa baik. Dan itu yang paling perawatan kulit yang paling murah meriah kan yang paling sebetulnya. murah meriah. Iya benar-benar. Iya. Jadi secara batiniah kita juga terisi baik juga karena Betul, betul, menimbulkan keyakinan positif, tapi secara penampilan betul, juga ada dampak positif daripada betul. wudhu itu Kak ya. Wah Iya, luar iya, biasa iya. banget ini masukannya. Nanti aku mau wudhu terus deh biar tambah glowing seperti Kak. Kak, tapi gini Kak, maksud saya kira-kira selain misalnya kita merawat diri kita dengan dengan cara yang baik tadi ya supaya kulit tetap sehat, terus merawat penampilan juga supaya kita enak, good looking dilihat orang gitu ya, maksudnya dengan cara tadi itu ya mengcombining warna-warna yang pantas, yang cocok dengan kita, terus menggunakan mode-mode pakaian yang nggak usah mahal juga, tapi modelnya itu apakah sesuai dengan bentuk tubuh kita, terus kemudian dengan berwudu itu juga bisa membuat kita semakin melengkapi lah good looking kita gitu. Nah, kira-kira ada lagi nggak Kak selain itu supaya bisa nih Kalau diterima? yang tadi Kanisa sebutkan mungkin itu lebih ke good looking di luar. Karena Hmm, kita harus make up misalnya, harus pakai baju yang modis misalnya saat keluar, itu mungkin lebih hmm, keluar. Tapi balik iya, lagi ke tadi di awal, aku mungkin di sini akan membahas bagaimana kita di rumah, di lingkungan terkecil kita yang itu bisa membuat dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita gitu. Sehingga good looking di sini mungkin tidak harus berpakaian modis dengan mode-mode yang sekarang, cuman mungkin di rumah kita pakai daster misalnya, atau baju rumah misalnya, memang tentu harus yang nyaman, tapi bukan berarti terus yang belel, yang robek kanan iya, kiri, yang warnanya udah kusem misalnya, itu kan bisa iya, diperbaiki untuk menjadi lebih baik misalnya, atau misalnya dengan rambut yang out-outan, dicepol kanan kiri nggak jelas gitu ya, sebetulnya kan bisa diusahakan dengan misalnya ngeblow sendiri, hanya cuman butuh hair dryer dan sisir misalnya. Itu hal-hal yang sederhana mungkin uh, aku rasa semua yang aku omongin tentu semua perempuan udah tahu deh. Cuman kan bagaimana apa ya? Kadang-kadang memang orang tuh perlu diingetin gitu kan. Aku di sini iya, cuman mau ngingetin aja bahwa iya. hal-hal kayak gitu yang sebetulnya sepele dan mudah dilakukan, Tapi penting gitu ya. tapi terlupakan, penting tapi terlupakan selama ini gitu. Iya, Mungkin betul. dipikirnya di rumah yang nggak ada yang ngeliat ini, yang ngeliat cuman suami sama anak-anak, udah bosen juga misalnya. Tapi sebetulnya justru lingkungan terkecil itulah yang paling penting dipengaruhi dan yang paling terpengaruh dengan penampilan kita, bukan orang-orang di luar gitu. Iya, betul Jadi banget Kak. apa? Jadi Mm-mm. iya betul banget. Jadi anakku aja Kak, anak kecil di umur Mm. 3 tahun aja udah Mm. bisa protes Kak. Misalnya aku pakai pakaian batik gitu, batiknya warnanya misalnya nggak menarik buat dia. Mami, aku nggak suka kamu pakai baju batik itu. Tapi once aku tuh pakai pakaian yang kira-kira baju rumah juga, tapi warnanya Mm-mm. pas gitu ya. Dia bilang, Mami kamu cantik Mm-mm. banget gitu. Seorang anak kecil aja bisa Nah, iya, anak menilai laki-laki seperti kan itu ya, ya kan. anak Iya laki. anak laki-laki. Jadi emang Mm-mm. anak-anakku tuh kritis. Mungkin Mm-mm. mungkin anak kakak juga kan punya anak laki-laki. Jadi anak laki-laki tuh memang lebih kritis ya Mm-mm. kak sama kita. Jadi saya tuh pun di rumah nggak berani kak berpenampilan jelek gitu, berpenampilan bau tuh saya nggak berani gitu. Ya, ya memang saya juga Nah, iya, jaga. Anak iya, saya tuh iya. protes terus kalau penampilan saya tuh sembarangan gitu. Sometimes saya juga pengen juga pakai baju batik ya kak ya. Dan ada saya baju batik jelek saya Mm-mm. tuh yang lama saya simpan terus. Jadi kadang-kadang dia bilang, Momi sebentar aja kan itu pakai itu kayak dia nanti 1 jam aja ya terus ganti ya katanya kayak gitu kan. Tapi ya itulah. Tapi ternyata menurut kakak bahwa kalau kita good looking di dalam maupun di luar itu bisa menginspirasi gitu ya atau bisa Mm-mm. membuat mood mood orang yang melihat itu baik gitu. Nah mungkin nanti itu gue buang aja deh itu baju jelek saya itu ya. Oke. Oke Kak, luar biasa sih sebenarnya masukannya. Kenapa? Karena seperti yang gue bilang tadi Kak ya penting banget untuk kita tuh semua sadar gitu bahwa cantik itu nggak harus mahal gitu karena
contohnya banyak banget teman-teman kita dari zaman dulu sampai zaman sekarang nggak ada yang berubah dari dirinya itu, kecuali semakin glowing ya Kak ya, semakin glowing dan kemudian semakin apa namanya, ada perubahan di wajahnya itu seperti misalnya mungkin karena sering smile gitu ya, jadi mungkin menambah kecantikan dirinya gitu. Dulu gua sendiri Kak, jujur, mungkin kalau mau ngomongin 12-13 tahun lalu, teman gua aja sampai bilang, "Nis, belajar senyum dong, Nis." Saking gue itu waktu itu mungkin Nah, kelihatan iya, sama dia tuh tentang muka gue senyum itu serius memang banget penting gitu. banget. Iya, iya, iya. Nah, jadi ya gue belajar Kak, belajar senyum. Mungkin itu yang bikin mungkin otot-otot muka juga lebih rileks gitu ya. Mungkin itu kalau kalau cantik murah ya juga memang kita harus sering-sering senyum itu kali Kak ya. Nah, yang gue lihat Iya, nih kan dari memang ada hadisnya kan bahwa sedekah yang paling sederhana adalah dengan senyuman, dan itu memang betul banget gitu, karena senyuman itu adalah hal yang paling gampang dilakukan sebetulnya. Nah, gini, selain kita cantik secara fisik, misalnya muka kita dirawat dan dengan skincare dan segala macam, tapi apa, ekspresi wajah itu tentu sangat penting dan sangat mempengaruhi apakah wajah itu indah atau enggak gitu kan. Mau secantik apapun, mau make up make up artis manapun, tapi kalau misalnya ngelihat orang dengan angkuh misalnya, dengan judes misalnya, itu tetap tidak akan terlihat cantik gitu kan, dan itu tidak akan membuat mood orang yang melihatnya menjadi meningkat gitu. Nah, Nisa tahu nggak bahwa ternyata kalau kita senyum minimal 7 detik senyum, itu otak kita akan mengeluarkan endorfin sehingga kita menjadi bahagia. Itu ada penelitiannya loh. Jadi kita bisa menjadi bahagia kalau kita senyum minimal 7 detik. Jadi nggak ternyata selama ini kan kita pikir kita bahagia dulu baru kita bisa senyum gitu kan, tapi ternyata bisa dibalik. Kalau kita rasanya biasa aja tapi kita tersenyum 7 detik minimal, itu justru hormon endorfin itu bisa membuat kita bahagia gitu Nisa. Dan memang perempuan itu dianugerahi Allah apa ya, karena hormon-hormon gitu ya, membuat otot-otot di wajahnya lebih ekspresif dibanding laki-laki. Makanya laki-laki biasanya mukanya mau sedih, mau marah, mau happy gitu kan, agak lebih, sedangkan perempuan itu dianugerahi Allah wajah yang memang lebih ekspresif sehingga lebih mudah senyum kalau terbiasa ya, kalau mau dan kalau terbiasa. Makanya kita bagaimana membiasakan mimik kita menjadi menyenangkan gitu di mata orang-orang yang melihatnya, karena itu penting banget gitu. Bahwa apa ya, mimik itu jadi gini, misalnya kita WA-an nih, atau gini deh, misalnya aku WA suami gitu kan, misalnya pertanyaannya, kamu kapan pulang misalnya. Kalau aku hanya ketik kamu kapan pulang tanda tanya, itu pertanyaannya bisa kamu kapan pulang gitu kan. Tapi kalau aku tanya kamu kapan pulang dengan emotikon senyum, berarti kan pertanyaannya kamu kapan pulang. Itu dua hal yang berbeda kan Kanisa. Sehingga itu yang mau aku bilang bahwa mimik itu sangat penting dalam membuat segala sesuatu menjadi indah gitu, dan itu sangat berpengaruh gitu. Ketika kita senyum gitu ya, orang kadang nanggapinnya itu belum tentu dibalas dengan senyum gitu. Apakah harus dengan senyum-senyum tertentu gitu supaya orang ini merasa bahwa aku udah senyum nih sama lo nih. Apakah gimana Kak? Kira-kira menurut Kakak gimana? Kalau senyum itu memang ada orang-orang yang terbiasa mukanya smiley face gitu ya. Ada orang yang terbiasa, makanya orang bisa menilai dia itu murah senyum, dia itu enggak. Misalnya dia itu kelihatannya jutek padahal baik sebetulnya. Cuman karena ekspresi wajahnya memang nggak terbiasa untuk tersenyum terus dan segala macam. Itu karena pembiasaan aja sih menurutku. Nah, terus gimana kalau kita senyum terus orang lain nggak membalasnya dengan senyum? Ya kalau aku sih yang penting bagaimana aku sudah memberikan yang terbaik, itu aja sih. Nggak harus juga dibalas dengan senyuman juga gitu ya. Apalagi sekarang Kanisa mau senyum-senyum juga pakai masker, nggak kelihatan kan?
Iya, 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 Nggak iya. kelihatan kan Sedekah kalau di luar termurah, kita tapi senyum-senyum. sekarang nggak bisa dilihat orang ya Iya, kak ya. betul. Nah, tapi kan bagaimanapun, walaupun kita pakai masker sekalipun, mau kelihatannya cuma segini misalnya, tapi mimik itu Hmm, akan tetap terlihat loh Kanisa. Apakah dia iya. lagi tersenyum, apakah dia lagi sedih, apakah dia judes, Hmm, apakah dia jutek, itu walaupun segini sekalipun, orang akan bisa membaca gitu ekspresi kita seperti apa. Ya, itu makanya ekspresi dari dalamnya itu sih yang iya, apa yang memang harus dibiasakan untuk menjadi positif terus gitu. Kalau memang iya. memang nggak dalam kondisi sedih atau apa ya, kalau sedih atau apa ya nggak harus untuk menutupi segalanya juga, nggak juga gitu. Iya, Gitu kan luar Nisa. Karena biasa Kak. Iya, jadi apa ya, mau secantik apapun kita, mau semerawat diri seperti apapun kita, kalau memang eh, mimik kita, innernya. kalau memang mimik kita juga apa yang kita ucapkan, mimik kita juga nggak friendly, misalnya nggak menyenangkan, misalnya apa yang kita ucapkan juga didengarnya kok nyebelin, misalnya mau dandan secantik apapun, misalnya gini deh, ada suami mau pulang kantor nih misalnya, kita udah dandan secantik mungkin, misalnya nih, ya nggak dandan secantik mungkin sih, cuman maksudnya mungkin daster udah ganti yang baru, nggak bau bawang, tadi bekas masak misalnya, rambut udah ngeblow misalnya, terus nggak kucel lah gitu misalnya ya. Iya. Terus suami pulang kantor, terus kita menyambutnya dengan misalnya, Assalamualaikum ganteng, misalnya gitu ya. Langsung ke kamar mandi ya sekarang ya, langsung mandi ya misalnya. Dengan misalnya kita menyambutnya dengan, oh udah pulang, jangan duduk-duduk di sofa ya, langsung masuk kamar mandi, kan di luar banyak virus. Nah, Iya, iya. dengan mimik kita yang kayak gitu, Iya, benar-benar. mau kita dandan Ekspresi ya. secantik apapun, tapi ekspresi kita seperti itu, kira-kira itu dipandang indah atau enggak? Tentu kan enggak, gitu kan, malah Iya. yang dengernya menjadi sebel misalnya. Nah itulah poinnya, bahwa nggak semua indah fisik itu cantik, sudah cantik muka dan mungkin badan dan segala macam, juga dipengaruhi oleh hal-hal lain seperti misalnya mimik, lalu juga perilaku, tutur kata, itu juga berperan sangat amat penting gitu Nisa. Iya. Luar biasa Kak. Jadi aku pengen banget nih teman-teman di luar sana, atau nanti ini kan bakal masuk YouTube juga ya Kak ya. Artinya teman-teman bisa dapat video ini bahwa sebenarnya cantik itu jangan ngikutin standar kecantikan yang dibuat oleh media-media gitu. Karena kalau Iya, kalau kita ngikutin standar yang dibuat oleh media-media, jadi akan salah ya Kak ya. Akan salah dalam menilai arti cantik itu sendiri. Padahal ternyata cantik itu murah banget, kalau yang tadi Kakak paparkan itu ya. Boleh aku ulang ya Kak ya. Pertama adalah cantik itu kita harus melakukan perawatan sedini mungkin ya, perawatannya macam-macam, mungkin dengan cara apa, dengan cara menggunakan skincare yang semampunya kita, yang mungkin cocok semampunya, sama tentu kita. saja semampunya ya, jangan sampai karena Ya, mau menjadi cantik terus tidak sesuai dengan kemampuan finansial, memaksakan segalanya, karena cantik itu sama sekali nggak harus mahal sih. iya, iya. Jadi aku lanjut ya Kak. Jadi dengan menggunakan skincare yang sesuai ya Kak. Karena perawatan seperti yang Kakak bilang tadi itu penting. Terus kemudian kedua, dengan cara good looking, mungkin penampilannya diperbaiki dengan warna-warna yang pas atau model yang cocok yang kita gunakan. Terus kemudian air wudhu tadi itu ya Kak ya. Kita ternyata baru tahu juga bahwa air wudhu itu kalau kita lakukan sebanyak 5 kali, itu justru bisa meningkatkan kecantikan gitu ya di wajah kita, menjadi glowing atau semacamnya seperti itu. Terus kemudian yang murah lagi adalah innernya kita diperbaikin ya Kak ya. Kita tuh jangan lemah deh, atau jangan males deh, atau jangan berhenti deh untuk berusaha menjadi yang terbaik dari diri kita gitu. Demi Betul, apa? betul, Bukan hanya untuk demi kita, demi keluarga atau demi lingkungan yang ada di sekitar kita gitu. betul, Berarti benar betul. ya bahwa penampilan baik itu adalah bagian daripada ibadah gitu. Anyway, terima kasih banget Kak udah join di Iya, sini, apalagi udah terima apalagi buat suami, uh, ingat tawaran ya kan? aku. Iya, apalagi buat Makasih suami ya Kanisa Kak ya. Waduh, itu kesempatannya ibadah untuk banget ya. diajak ngobrol di sini. Mm-mm.
Iya dong. Iya, luar biasa Kak. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol di dalam tema yang lain, di kesempatan yang lain ya Kak ya. Senang banget bisa ngobrol sama Kakak Oke, yang insya sangat Allah. cantik, yang inspiratif menurut aku, dan insya Allah Kak, Aduh, ya maaf acara ya ini kalau nggak banyak ilmu yang bisa dikasih, cuman mau mengingatkan hal-hal sederhana aja yang pasti semua orang juga udah tahu sih. iya, sederhana tapi penting ya Kak ya. Nah, jadi apa namanya, mudah-mudahan ini menjadi salah satu support Kak ya buat teman-teman perempuan di luar sana, bahwa kita harus sama-sama saling mengingatkan, saling mengajak gitu loh, untuk kita bisa Mm-mm. berpenampilan yang bisa menyenangkan buat banyak orang gitu. Terima kasih ya Kak Iya, ya, sehat selalu setuju. ya Kak, dan Makasih tetap banyak. Iya, cantik Kanisa juga dan membanggakan. sehat-sehat. Iya Kak, Oke, makasih. makasih ya Buat Kanisa. teman-teman juga, iya, buat teman-teman yang udah join juga, terima kasih. Mohon maaf tadi kok berapa kali kita ini ya Iya. Kak, kayak apa, Oh, disabotase oh. alam kayaknya Kak. Padahal kayaknya dari tadi sebetulnya ada beberapa pertanyaan sih di komen, cuman kayaknya di live yang sebelumnya jadi nggak ke save ya, jadi hilang. Iya, benar Insya sekali. Allah Dan nanti. kebetulan Oh, juga oh. emang waktunya juga udah habis ya Kak ya. Karena sebenarnya waktunya Mm-mm. 1 jam Udah aja nih Kak kelamaan ya. kita Cuman ini ngomong gara-gara panjang lebar udah ternyata. kelamaan, jadi kita harus menyudahi. Oke, sahabat Solo Speaking dimanapun Anda berada, terima kasih udah bergabung di acara bincang-bincang kita hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat buat kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga ini menjadi inspirasi buat teman-teman perempuan di luar sana dan menjadi tambahan amal jariah, kalau kata kakak tadi, Kakak Miranda, amal jariah, karena sudah memberikan hal-hal baik, memberitahukan hal-hal baik untuk menjadi kita yang terbaik di tengah-tengah lingkungan kita. Terima kasih buat Kak Miranda, terima kasih buat teman-teman Terima semua. kasih sama-sama Assalamualaikum. Nisa. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Kak. wabarakatuh. I love you Dah. Kak. Itu semuanya. I love you too.